Hi there, welcome back. I'm People from Today's English. Today we're highlighting pronunciation. Today we're gonna learn how to pronounce ed endings in English. Hai semua, sebelum lanjut, yuk bantu support YouTube channel ini dengan cara menekan tombol subscribe di bawah dan nyalakan loncengnya. Thank you. Hai semua, bahasan kali ini akan berfokus pada pronunciation atau cara pengucapan dalam bahasa Inggris. Hari ini kita akan mempelajari how to pronounce ed endings. Bagaimana cara mengucapkan ed endings atau akhiran ed dalam bahasa Inggris. Banyak sekali yang bertanya dan masih kebingungan bagaimana sih cara yang tepat untuk mengucapkan ed endings in English. Karena setiap katanya berbeda, maka pengucapannya pun berbeda. Banyak sekali yang mengeluhkan dan bilang kalau mempelajari hal ini sangat sulit. Sulit? Well, I wouldn't say that. Karena sebetulnya pronouncing ed endings in English is super easy. Sangat mudah jika kita tahu rules dan triksnya. Bagaimana cara mengucapkan ed endings yang tepat. Oke, so buat kalian yang masih berpikir bahwa ed endings itu sulit untuk diucapkan, then this video is for you. Karena di video kali ini kita akan mempelajari rules dan juga triksnya dalam mengucapkan ed endings dengan tepat dan dengan mudah tentunya. Alright, let's get started. Let me first tell you why to use these ed endings. These ed endings are used in verb 2 and verb 3 of regular verbs. Once again, ed endings atau akhiran ed digunakan dalam regular verbs atau kata kerja beraturan. Oke, ingat, setiap kata kerja mempunyai 3 bentuk. Verb 1 atau base form, verb 2 atau past form, and then verb 3 atau past participle. Dan kita menggunakan ed endings di bentuk yang kedua dan yang ketiga, past form and past participle. Oke, sebagai contoh, kata kerja visit. Dalam bentuk keduanya, visit berubah menjadi visited. Dalam bentuk ketiganya, visit juga berubah menjadi visited. So, verb 2 and verb 3 are the same. Artinya, verb kedua dan verb ketiganya sama, berakhiran ed. Maka, jenis kata kerja seperti ini disebut dengan regular verbs atau kata kerja beraturan. Okay, now let's go on. Here, pronunciation sounds. Anyway, learning about pronunciation means that we're also learning about sounds. What are sounds? Sounds adalah bunyi. Jadi kenapa kita harus mempelajari sounds? Karena pronunciation adalah cara pengucapan. Sounds adalah hasil dari apa yang diucapkan. Okay, so mempelajari pronunciation once again sama saja dengan mempelajari sounds atau bunyi. Okay. And in English, ada yang disebut dengan letters atau huruf, ada juga yang disebut dengan sounds atau bunyi. Keduanya mempunyai hubungan yang erat. Kenapa? Karena sound atau bunyi dihasilkan dari pengucapan huruf. Oke, sebagai contoh, misalnya hurufnya C. C, the letter is C. Tapi si ini bisa menghasilkan bunyi yang beragam, bisa menghasilkan lebih dari satu bunyi. Contohnya dalam kata cat, letter C ini memproduce bunyi k, cat, k, cat. Namun dalam kata lainnya, letter C ini bisa memproduce bunyi yang berbeda.
Sebagai contoh dalam kata certain. Nah, di sini huruf C atau letter C memproduce bunyi certain. Oke, nah itulah perbedaan antara huruf dengan bunyi. Ya, kenapa Miss kita harus tahu? Iya, kita harus tahu karena nanti fokus kita untuk rules how to pronounce ed endings akan berfokus pada bunyi. Ya, jadi kita tidak akan berfokus pada letters, bukan huruf, tetapi kita akan fokus pada bunyinya. Alright, here we go. We've got 3 different ways or 3 different rules to pronounce ed endings. Rule number 1, ed ending is pronounced id. Rule number 2, ed ending is pronounced t. And rule number 3, ed ending is pronounced t. Jadi ada 3, sekali lagi, ed ending bisa diucapkan id atau menghasilkan bunyi id. Yang berikutnya yang kedua, ed ending menghasilkan bunyi t. Dan yang terakhir, ed ending menghasilkan bunyi t. Right, let's start with the first one. Nah, di sini kapan sih kita mengucapkan ed ending dengan id? Nah, kita mengucapkan ed ending dengan id after t and t sounds. Setelah bunyi t dan bunyi t. So, ketika sebuah kata kerja mempunyai bunyi akhir t dan bunyi akhir t, maka ketika dia ditambah dengan ed endingnya kita pronounce, kita ucapkan dengan id. Untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat contohnya. Oke, di sini ada 2 contoh untuk masing-masing bunyi. Bunyi yang pertama t dan bunyi yang kedua t. Oke, yang pertama ada kata wait. The word wait mempunyai bunyi akhir t, berasal dari huruf T di sini ya. Oke. Nah, maka ketika kata kerja wait ini ditambah ed ending, maka wait becomes waited. Waited, id. Berikutnya kata kerja start juga mempunyai bunyi akhir t. Maka ketika ditambah ed ending, start becomes started. Id, started. Yang berikutnya bunyi t. Kita mempunyai kata kerja need yang berakhiran t sound. Ketika ditambah ed, need becomes needed. Id, needed. Dan contoh terakhir, kata kerja and. And. Ketika ditambah ed ending, and becomes ended. Id, ended. Oke. Nah, setelah kita mendengarkan how to pronounce ed ending here, ada satu poin yang harus kita ingat, bahwa ketika kita mengucapkan ed ending dengan id, artinya ada one extra syllable. Apa sih syllable? Syllable itu adalah suku kata dalam bahasa Indonesia. Misalnya kata ibu mempunyai 2 suku kata, ibu. Nah, ketika kita tambahkan ed ending yang memproduce bunyi id, maka bertambah suku katanya. Contohnya tadi, asalnya wait, 1 suku kata, ketika ditambah id menjadi waited, 2 suku kata. Start, 1 suku kata, started menjadi 2 syllables. Okay, let's go on with the next ones. Okay, di sini rule number 2, ed ending is pronounced t after unvoiced sounds. Sementara di rule number 3, ed ending is pronounced t after voiced sounds. Wow, ada 2 jenis sounds di sini. Kita akan mempelajarinya. Yang pertama ada unvoiced atau bisa juga disebut sebagai voiceless sounds. Ada juga voiced sounds. Nah, apa sih voice sounds dan unvoiced sounds ini? Well, voice sounds itu merupakan bunyi yang cenderung keras atau menggema.
Sementara unvoiced sounds kebalikannya, bunyinya cenderung soft, lembut, atau terkesan seperti bisik-bisik. Kita lihat salah satu contoh dari bunyi voiced and unvoiced sounds. Di unvoiced sounds ada bunyi it's not F. F adalah huruf ya. Tetapi ini ketika ada simbol seperti ini, artinya di sini adalah bunyinya, bukan huruf. Okay? So here we've got bunyi dan di sini contoh dari voice sounds kita punya Terus Miss, gimana cara membedakannya? Cara mengkategorikan biar kita tahu kalau sebuah sound itu termasuk ke dalam voiced atau unvoiced. Oke, jawabannya sangat mudah. Jadi ada sebuah trik yang bisa kita lakukan untuk mengetahui apakah sebuah bunyi itu termasuk ke dalam voice sounds atau unvoiced sounds. Caranya seperti ini. Kita hanya perlu mengucapkan bunyi tersebut kemudian sambil memegang tenggorokan. Oke, put your hand in your throat. Kemudian ucapkan bunyinya. If there's vibration in your throat, kalau ada getaran ketika kita mengucapkan bunyi tersebut, then the sound is a voice sound. Maka bunyi tersebut merupakan voiced sound. Tetapi if there's no vibration, ketika tidak ada getaran sama sekali, then the sound is an unvoiced sound, merupakan bunyi unvoiced. Oke, kita coba ya dengan contoh yang pertama. Sama-sama yuk. Kita ucapkan bunyinya. There's no vibration at all. So, ini masuk ke dalam unvoiced. Sementara yang satu lagi, the. There's a vibration here. That's why termasuk ke dalam voiced sound. Nah, itu trik untuk mengetahui apakah sebuah bunyi itu termasuk ke voiced yang nantinya akan menghasilkan sound atau termasuk ke dalam unvoiced yang nantinya akan diucapkan ta. Alright? Now, kita mulai dengan yang ini. Okay. ED ending once again is pronounced ta after unvoiced sounds. Kita mempunyai beberapa contoh dari unvoiced sounds. Yang pertama tadi, oke, kita menggunakan kata kerja laugh. Ini diucapkannya laugh. Artinya bunyi terakhir dari kata kerja tersebut adalah maka ketika dia ditambah ed ending, laugh becomes laughed. Laughed. Oke. Terus Miss, gimana kalau misalnya kita tidak tahu cara mengucapkan kata kerja tersebut? Kita misalnya nggak tahu nih kalau ini diucapkannya laugh. Mungkin kita taunya itu diucapkan laugh misalnya, ya. Alright, the only best way to know how to pronounce a word adalah dengan mencarinya di dictionary, di kamus. Boleh printable dictionary atau online dictionary, ya. Jadi nanti di samping katanya biasanya ada slash, kemudian ada di sini cara pengucapannya slash lagi. Nah, lihat ujungnya ada bunyi apa di situ. Okay? Alright, the next one is we've got k sound. K. Kebetulan di sini kita mempunyai kata kerja kick. Kick. Oke. Dan ketika ditambah ed ending, kick becomes kicked. Kicked. Oke, sekali lagi kita berfokus pada sound ya. Seperti yang tadi di pertama, ini tidak berasal dari huruf F saja, tapi bunyi di sini berasal dari kedua huruf ini. Ada G and H yang menghasilkan bunyi kemudian di sini dua huruf ini C and K menghasilkan bunyi K, ya. The next one, dari kata stop, ketika ditambah ed ending, stop becomes stopped. Stopped. Oke, yang berikutnya ada bunyi
dalam kata miss, ketika miss ditambah ed ending, miss becomes missed. Missed. Yang berikutnya, ini merupakan fonetik simbol dari ch. Jadi simbol bunyi ch. Oke, kita menggunakan kata kerja watch. Ketika ditambah ed ending, watch becomes watched. Watched. Dan yang terakhir, ini adalah simbol dari bunyi sh. Oke, kita menggunakan kata kerja wash. Ketika ditambah ed ending, maka wash becomes washed. Washed. Okay, now let's go on. Kita lanjutkan, ini yang terakhir. Ed ending is pronounced t after voiced sound, setelah bunyi voiced. Oke, yang pertama tadi kita punya bunyi dalam kata kerja love. Maka ketika kata kerja love ditambah ed ending, love becomes loved. Loved. Kemudian bunyi yang berikutnya ada k. Oke, dalam kata kerja plug. Ketika ditambah ed ending, plug becomes plugged. Plugged. Yang berikutnya kita punya bunyi bah. Bah. Dalam kata kerja rob. Ketika ditambah ed ending, rob becomes robbed. Robbed. Dan yang berikutnya kita punya bunyi dalam kata kerja amaze. Ketika ed ending ditambahkan ke kata kerja amaze, maka amaze becomes amazed. Yang berikutnya, ini adalah simbol dari bunyi c. Nah, kita menggunakan kata kerja judge. Ketika judge ditambah ed ending, maka judge becomes judged. Judged. Oke, yang berikutnya ini adalah simbol dari bunyi the. Misalnya dalam kata this, that, and then those. Ya, kita di sini menggunakan kata kerja breathe. Ketika ditambahkan ed ending, maka breathe becomes breathed. Breathed. Oke, sebetulnya masih banyak lagi bunyi-bunyi yang termasuk ke dalam voice sounds. Misalnya ada leh, dan meh, nah, weh, dan yang lainnya. Dan semua vowel sounds juga merupakan voice sounds. Misalnya untuk vowel sound ini, Miss kasih satu contoh ya. Misalnya dari kata kerja study. Kata kerja study ini ketika kita ucapkan study, maka bunyi terakhir yang kita dengar adalah i, study. Maka itu disebut dengan vowel sound. Vowel itu vokal, bunyi vokal. Nah, ketika bunyi vokal, maka ketika ditambah ed, y-nya berubah menjadi I, jadi study ya. Mudah-mudahan kelihatan jelas ya. Dan ini bunyinya studied. Jadi semua vowel sounds atau bunyi vokal termasuk ke dalam voice sounds, dan dalam ed ending dia menghasilkan bunyi t. Alright everyone, before I close, let's have a quick review once again. So in pronouncing ed endings, we've got 3 rules.